Sahabat hikmah di balik kisah. Kecerobohan dan ketidakpedulian seseorang bisa mencelakakan keselamatan orang lain. Seperti yang terlihat dari cuplikan video ini. Terlihat ada motor yang terparkir di badan jalan. Padahal di sekitarnya pun masih ada lahan yang luas untuk parkir kendaraan. Dengan penerangan jalan yang minim dan pencahayaan lampu motor yang terbatas. Seorang pengendara motor yang melaju dengan cepat dan menabrak motor yang terparkir di badan jalan. Sang pengendara terjungkal bersama dengan motor yang dikendarainya. Melihat insiden tersebut, seorang pemuda yang baru saja menaruh helm langsung menolong pengendara yang terjungkal tersebut. Warga sekitar pun turut membantu. Dan pengendara lain yang hendak melintas berhenti dan ikut menolong korban. Kecelakaan ini terjadi di Pasar Jambon. Sindu Martani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta. Mengundang banyak komentar geram dari netizen. Baik Pak Ustadz, dari video tadi, ini bagaimana kita melihat orang yang abai peraturan gitu ya, bahkan sampai merugikan orang lain. Itu seperti apa nih Pak Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hidup ini memang harus diatur. Ya. Bahkan Allah itu sudah mengatur dengan sangat tertib. Mana tanda-tanda Allah mengatur hidup kita? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati liulil albab. Di dalam pergeseran siang dan malam itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi yang mau berpikir. Sudah diatur nih. Kebayang nggak kalau Allah nggak ngatur gitu ya? Siang-siang terus nggak ketemu malam gitu kan? Terus kasihan orang mau istirahat kan? Makanya disebut waja'alna laila libasa waja'alna nahara ma'asya. Malam itu tempatnya kita istirahat. Siang itu tempatnya kita mencari nafkah. Semua sudah diatur. Artinya Allah saja punya aturan. Rasulullah juga punya aturan. Yang pada akhirnya setiap negara juga punya aturan dan undang-undang. Intinya undang-undang itu tujuannya untuk kemaslahatan dan kebaikan warga negaranya. Maka ada 3 aturan yang harus ditaati. Atiullaha, taatilah aturan Allah. Wa atiur Rasul, taatilah aturan dari Rasulullah. Wa ulil amri minkum, taatilah aturan dan undang-undang pada negara yang kamu ada di dalamnya. Nah, ini sekarang kalau misalnya lampu merah, ya kita berhenti. Kan beda sama di luar negeri nih. Kalau di luar negeri itu lampu kuning, orang udah mulai berhenti. Tapi di kita kuning itu berebut supaya nggak dapat merah. Kan gitu ya. Mindsetnya udah beda. Bagaimana di sana juga menyeberang aja diatur. Buang sampah sembarangan kayak di Singapura kena denda, ya kan? Merokok sembarangan kena denda. Semua ada aturan. Aturan itu kan demi ketertiban dan kebersihan. Nah, maka sebenarnya ketika ada orang yang melanggar aturan negara, maka ada sanksi, ada hukuman yang setimpal, yang sebanding. Tapi jangan lupa bahwa ternyata ketika aturan itu sesuai dengan konsep besar agama Islam, misalnya contoh, membuang sampah sembarangan itu di Singapura kena denda. Sekian dolar Singapura misalnya. Dendanya kena, dosanya kena. Buang sampah sembarangan. Kenapa? Karena kata Rasul, an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Berarti kalau kita merasa beriman, ya jaga kebersihan. Kalau orang yang enggak ngejaga kebersihan, berarti belum sempurna imannya. Nah, jangan sampai apalagi ngerugiin orang kan? Waduh, ingat nggak sih waktu kejadian di daerah Balikpapan ada truk yang remnya blong. Itu hari Jumat, itu berapa puluh kendaraan yang dihajar dari belakang. Ini kan harusnya dia tidak taat aturan, remnya nggak dicek, kirnya nggak diurus, ya kan? Sehingga remnya blong. Nah maka taat peraturan ini kepentingan dan kebaikannya bukan untuk diri sendiri, tapi untuk masyarakat banyak. Nah, ketika kita berbuat baik untuk masyarakat banyak, maka itu bagian dari tanda-tanda kita sedang berusaha menyempurnakan iman kita di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke Pak Ustadz, ini kan ya setiap peraturan pasti dibuat untuk kita lebih baik lagi ya Pak Ustadz. Tapi bagaimana jika justru aturan tersebut dibuat tapi justru malah melenceng gitu Pak Ustadz? Ya, makanya setiap pemimpin itu akan ditanya tanggung jawabnya, termasuk regulasi aturan yang dia buat. Kullukum ra'in, setiap kalian ini pemimpin. Wa kullukum, dan setiap kalian mas'ulun an ra'iyatihi, akan bertanggung jawab atas apa yang dipimpin. Termasuk undang-undang, pasal-pasal,
aturan, perda, dan lain sebagainya, itu akan ditanya oleh Allah. Kalau di situ ada unsur yang justru membuat masyarakat menjadi rugi, menjadi berdosa, maka akan dituntut oleh Allah tanggung jawabnya nanti di akhirat. Nah, makanya sebenarnya peraturan itu kan dibuat buat kita, bukan takut peraturannya, tapi kepentingannya itu buat kemaslahatan kita. Contoh, ada orang naik motor nih, suaranya kenceng, knalpotnya dibobok, nggak pakai helm kan, pakai kaos doang. Di lampu merah diberhentiin sama polisi. Mana mas SIM? Ada. STNK? Ada. Kenapa kamu kok lampu merah jalan terus? Kenapa nggak pakai helm? Jawabannya gampang. Saya nggak tahu ada bapak di sini. Kalau saya tahu ada bapak, saya pakai helm. Berarti kan karena polisi taatnya. Padahal bayangin kalau kecelakaan kita nggak pakai helm, di mana safety-nya? Ini penting loh kepala. Pecah habis udah. Ini kan ruang komando di sini. Habis semua. Nah, maka sebenarnya apa yang sudah diatur itu regulasi untuk kepentingan kita. Supaya ketika ada apa-apa, kita bagian dari ikhtiar berusaha untuk menyelamatkan hidup. Nah, artinya, mari sama-sama kita sadar hukum. Supaya yang rugi bukan dari kita sendiri, tapi justru banyak orang yang tidak kita rugikan. Oke, Pak Ustadz, jadi artinya setiap bentuk peraturan yang dibuat gitu ya, apapun itu, entah itu terkadang bisa tidak sesuai dengan harapan kita, yang penting kita menjalankannya dengan baik dan juga ikhlas, supaya nanti juga peraturan dibuat untuk kita lebih baik lagi nih Pak Ustadz. Mantap. Siap. Baik, selalu ada hikmah di balik kisah. Saya Adam Suryonegara bersama Ustadz Zaki Mirza pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.